هذا أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد. Kita lanjut insyaallah membaca sirah Nabawiyah di kitab Fusul karangan Ismail bin Umar bin Katsir rahmatullah alaihi. Qala rahimahullah ta'ala faslun istiqraruhu alaihi salatu wassalam bil Madinah. Tinggalnya Nabi di Madinah. Qala fa'aqama Rasulullah bi Quba'in ayyama. Ya Rasulullah tinggal di Quba, di tempatnya Bani Amr bin Auf, beberapa hari. Ini kata Ibnu Katsir beberapa hari. Beberapa hari beliau tinggal di Quba. Waqila 14 yauma. Ada yang mengatakan 14 hari. Berarti bagaimana? Kalau ada kata-kata dikatakan, maka di sisi penulis ucapan itu apa? Naam, dia ada khilaf, jelas. Cuman menurut penulis berarti bagaimana kalau ada dikatakan? Yang pertama yang dikuatkan oleh mu'allif. Yang pertama lebih dikuatkan, dan perkataan yang disebutkan dengan lafaz waqila dan dikatakan berarti lemah. Ini lemah di sisi penulis. Ini yang dikatakan dengan sighatut tamrid. Ini lemah berarti dia. Dia lemah 14 hari, 2 minggu. Padahal ini telah datang apa? Telah datang di sana hadis Anas. Bahwasanya beliau menjelaskan falabitha Rasulullah fi Bani Amr bin Auf yani 14 yawman hakala, 14 hari. 14 hari. Alal umum dia ada khilaf di antara para ulama tentang berapa tinggalnya Nabi, berapa lama Rasul tinggal di Quba di Bani Amr bin Auf. Ada yang mengatakan beberapa hari. Ini yang beberapa hari, ada yang menegaskan lagi 4 hari. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumatnya pergi. Atau dihitung dari Selasanya, Jumat pergi. Qala wa ussisa, di sini pakai wa assasa. Qala wa assasa Masjid Quba. Rasulullah mengasas Masjid Quba. Dan Masjid Quba di riwayat Abdul Razzaq dari ucapan Urwa, alladzina bana fihim al-masjid alladzi usisa 'ala taqwa hum Banu Amr bin Auf. Jadi yang membangun itu para penduduk Banu Amr bin Auf. Tapi Rasulullah SAW semasa tinggalnya di daerah Bani Amr bin Auf disiapkan tempat untuk apa? Untuk ibadah, untuk salat. Untuk beribadah, untuk salat. Selepas kepeninggalan mereka atau selepas Rasulullah SAW menjadikan tempat tinggal, maka mereka yang berbondong-bondong untuk membangun masjid di atas tempat yang Rasulullah SAW salat. Di sebagian riwayat dari Ibnu Abbas, anna Nabi ittakhadha makanahu masjidah. Rasulullah menjadikan tempatnya itu sebagai masjid. Seperti apa artinya masjid ini? Tempat salat. Fakana yusalli thumma banahu Banu Amr bin Auf. Jadi salat di situ kemudian dibangun oleh Banu Amr bin Auf. Jadi Masjid Quba itu masjid yang pertama kali Rasulullah dan para sahabat salat secara bersama-sama. Masjid Quba. Tapi kalau untuk tempat salat pertama kali dibangun, maka sudah ada di Mekah. Dulu Abu Bakar pernah membuat tempat ibadah di samping rumahnya. Dan di Madinah sebelumnya sudah ada apa? Masjid sebelum adanya Quba. Tapi untuk masjid pertama kali yang Rasul dan para sahabat sholat bersama-sama di mana? Di Quba. Dengan catatan ini. Masjid pertama kali yang Rasul dan para sahabat terang-terangan sholat secara berjamaah.
Qala tsumma rakiba bi amrillahi ta'ala. Rasulullah kemudian berangkat ya ikhwah. Jadi Rasulullah pertama masuk di area Madinah, nggak langsung ke tengah Madinah, sekarang dikenal Madinah Munawwarah. Tapi masih di mana? Masih singgah di Bani Amr bin Auf. Di situ ada Masjid Quba. Masjid Quba, masjid di mana Rasul selalu mengunjunginya setiap apa? Setiap Sabtu. Baik secara menunggangi atau berjalan kaki. Masjid Quba. Jadi memang agak berjarak. Sampai-sampai Rasulullah kalau dari tempatnya dari Madinah ke Quba kadang-kadang apa? Menunggangi. Kadang-kadang menunggangi. Jadi agak sedikit berjarak. Selepas dari situ, mulailah Rasulullah masuk ke mana? Ke area Madinah Al-Munawwarah. Masuk ke area Madinah Al-Munawwarah. Di situ beliau mendapatkan sambutan dari kalangan sekelompok para sahabat yang lain. Terutama mereka-mereka dari kalangan kerabat Nabi, Banu Najjar. Karena uminya Abdul Muttalib adalah siapa? Adalah dari kalangan Banu Najjar. Jadi masih terhitung bagi Rasulullah sebagai apa? Sebagai akhwal, sebagai paman dari belah kakeknya. Kakeknya yaitu Abdul Muttalib, ibunya siapa? Dari kalangan Banu Najjar. Jadi masih ada kerabat dengan Nabi. Masih ada kerabat dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Rasulullah meminta agar mereka yang menyambut. Dan Rasul alaihi salatu wassalam, yang ada sebagian riwayat di hadits Bara yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tatkala mereka berselisih siapa yang akan menyambut Nabi. Di situ Rasulullah SAW menyebutkan secara tegas, anzilu ala Bani Najjar akhwali Abdul Muttalib ukrimuhum bidzalik. Saya akan singgah di mana? Bani Najjar. Di mana di Bani Najjar itu ada siapa? Paman-paman dari belah ibu untuk Abdul Muttalib. Paman-paman dari belah ibu untuk siapa? Abdul Muttalib. Kenapa? Ukrimuhum bidzalik. Saya akan memuliakan mereka dengan itu. Nah, ucapan Nabi di sini ada beberapa pelajaran bahwasanya kerabat itu lebih berhak untuk kebaikan. Kerabat itu lebih berhak untuk kebaikan. Dan pentingnya orang itu untuk mengenal nasab. Pentingnya seseorang untuk mengenal nasab. Coba kalau Rasulullah nggak tahu misalnya, kalau Banu Najjar masih nyambung dengan Abdul Muttalib dari sisi apa? Ibunya. Maka Rasulullah belum bisa untuk mengamalkan ibadah yang agung ini, yaitu menyambung tali persaudaraan dan lebih mengunggulkan mereka. Dan mereka lebih berhak untuk kebaikan. Jadi penting di hadis, yani ma ta'arrafu ansabakum tasilu biha arhamakum. Kenalilah nasab-nasab kalian dengan yang kalian menyambung tali persaudaraan. Jadi tahu nanti nasab dari ayahnya kemana. Nanti ibu dari ayahnya kemana. Nasab dari ibu, ayahnya ibu atau ibunya ibu, terus itu kemana diketahui. Sehingga terkadang kita nggak tahu, tiba-tiba depan kita masih terhitung saudara, masih terhitung paman kah, atau terhitung saudara misanan atau semisalnya. Itu penting. Maka Rasulullah dengan mengetahui nasabnya bisa mengendahulukan para aqarib yang lebih dekat. Para kerabat lebih berhak untuk kebaikan. Para kerabat lebih berhak untuk kebaikan. Dan di situ Rasulullah mengatakan, ukribuhum bidzalik. Saya akan muliakan mereka dengan itu. Menunjukkan tamu yang mulia itu suatu anugerah untuk pemilik rumah. Suatu anugerah untuk pemilik rumah. Jadi pemilik rumah sedang dimuliakan dengan datangnya para tamu yang mulia. Dan setiap harinya rumah-rumah manusia itu dimasuki oleh para malaikat, ya ikhwah. Dan banyak mereka mengharamkan para malaikat dengan apa? Dengan banyaknya foto, gambar. Demikian juga anjing. Dan banyak yang menyangka gambar itu adalah sesuatu yang ditayangkan di tembok. Sudah. Atau sesuatu yang ditirai. Sudah. Itu masuk. Dan juga apa-apa yang ada di HP. Apa-apa yang ada di HP itu juga masuk. Itu juga masuk. HP, ada video, ada foto, itu juga yang menghalangi para malaikat untuk masuk.
Karena Rasulullah menjelaskan secara umum. Dan modern yang ada di sini nggak merubah hukum syariat. Nggak merubah hukum syariat, yang ada itu salah satu akses. Foto itu salah satu akses yang bermuara ke satu tempat. Yang bermuara dengan muara yang sama. Itu akses saja foto itu. Hasilnya sama. Hasilnya sama. Jadi kemuliaan pemilik rumah itu dengan dikunjungi tamu yang mulia. Jadi ukrimuhum bidzalik kata Rasulullah. Ukrimuhum bidzalik. Jadi intinya ya Rasulullah SAW selepas di Bani Amr bin Auf ada khilaf beberapa hari, ada yang mengatakan 4 hari, ada yang mengatakan 2 minggu, ada yang mengatakan lebih 22 hari. Ini termasuk salah satu tempat yang di mana para ulama berbeda pendapat. Selepas itu mulai Rasulullah lanjut perjalanan menuju ke arah Madinah dengan perintah Allah. Dengan perintah Allah, dan itu ditambahkan oleh penjelasan Ibnu Ishaq di kitabnya bahwasanya menunggangnya Nabi, mulainya Nabi kembali bergerak menuju ke tengah Madinah itu di hari Jumat. Qala fa adrakathu al-jum'atu fi Bani Salim ibn Auf. Rasulullah berketepatan dengan waktu salat Jumat di mana? Di salah satu tempat yang dikenal dengan Bani Salim bin Auf. Jadi desa itu desa Bani Salim bin Auf, atau suku yang di daerah situ dikenal dengan Bani Salim bin Auf. Masih ada hubungan berarti dengan Amr bin Auf. Qala fa shallaha fil masjid alladhi fi batni wadi Ranuna. Rasulullah salat di masjid yang terletak di batn wadi Ranuna. Qala wa qad uqima fi makan salatihi masjidun huwa al-ma'ruf al-an bi Masjidil Jum'ah. Telah ditegakkan di tempat yang Rasulullah salat Jumat tadi itu gara-gara apa? Sedang berjalanan menuju ke Madinah, berketepatan dengan waktu Jumat, akhirnya salat di situ. Ini sekarang telah didirikan masjid yang dikenal dengan Masjid Jumat. Qala wa raghiba ilaihi ahlu tilka ad-dar an yanzila alaihim. Dan para penghuni yang ada di situ ya ikhwas, semuanya menginginkan Rasulullah singgah ke tempatnya. Semua menginginkan untuk singgah di tempatnya. Jadi dari kalangan di situ ada Itban bin Malik. Ini pemimpinnya dari Bani Salim. Ingin Rasulullah untuk apa? Tinggal bersama teman-teman di tempatnya. Nanti ada juga dari kalangan Sa'ad bin Ubadah. Dia pemimpinnya Bani Sa'idah. Rasulullah tinggal atau singgah tempat kita. Nanti ada juga Farwa ibn Amr, ini dari Bani Bayadah, minta juga agar Rasulullah tinggal bersamanya. Para sahabat semua meminta, semua mengundang, dan semua mengeluarkan pembuktian bahwasanya kami adalah bani atau suku yang punya jumlah dan senjata. Kami ini kelompok atau suku yang punya jumlah orangnya banyak dan senjata. Jadi Rasul SAW diberikan kemuliaan ya ikhwah, diberikan kemuliaan, ketenangan, dijunjung tinggi, diagungkan. Jadi setiap kepala suku dari Bani Salim, Bani Sa'idah, Bani Amr, bin Bayadah, Bani Adi, itu semua turun tangan meminta agar Nabi singgah ke tempatnya mereka. Maka bagaimana Rasulullah menyikapinya? Melihat semuanya berselisih pendapat ini. Apakah langsung mau mengatakan saya pilih fulan tanpa fulan? Mungkin akan masuk dalam hati sebagai mereka sesuatu. Kenapa dari tempat kami? Pasti tempat kami ada apa-apanya. Tapi di situ ada ucapan Rasulullah SAW yang mendinginkan semua dan meridhahkan semua. Qala da'uha fa innaha ma'murah. Ya Rasulullah di atas kendaraannya, di atas ontanya. Dan para sahabat ini yang berdatangan menghadang dan memegang tali kekangnya onta. Sudah Rasulullah bersama kita. Kami ini orang yang punya jumlah, punya senjata. Nanti dari kabilah yang lain menarik tali kekangnya, ya Rasulullah bersama kita. Rasulullah setiap ada yang datang dan meminta agar singgah di tempatnya mereka mengatakan da'uha fa inna ma'mur. Biarkan onta ini jalan karena dia sedang di bawah perintah.
Dia sedang diperintahkan oleh Allah. Jadi sudah ada di tempatnya di mana. Ini suatu pelajaran yang Rasul sudah tanamkan di para sahabat di awal perjumpaan. Bahwasanya dakwah kita ini dakwah yang diatur oleh Allah. Bukan dakwah yang memihak kepada orang kaya. Ini Bani Najjar kaya, Bani Adi kaya. Ini Bani Bayadah kaya, ini punya, nggak ada. Tidak ada. Ini mereka lebih mementingkan Rasulullah sehingga Rasulullah bersiapkan dari kenikmatan dunia, wanita, ila akhirih. Rasulullah nggak memihak kemanapun. Jadi tatkala Rasulullah, Anda lebih jelaskan, dari Bani Amr diminta, Rasulullah turun ke kita. Enggak, saya akan turun di Bani Najjar. Bani Najjar ini mencakup beberapa rumah. Dan di Bani Najjar yang banyak rumah itu semua meminta, Rasulullah sama kita. Di sini Rasulullah mengatakan biarkan dia jalan. Karena dia sesungguhnya diperintah. Dia ini sudah dibawa perintah Allah Azza wa Jalla. Di waktu Rasulullah beranjak dari awal singgahnya di Bani Amr bin Auf untuk mau masuk ke Madinah, di situ Rasulullah menentukan saya di Bani Najjar. Karena mereka ada kerabat sama Abdul Muttalib, kakek saya. Sampai di Bani Najjar mereka semua juga meminta ya Rasulullah sama kita. Di situ Rasulullah mengatakan, "Da'uha fa innaha ma'murah." Biarkan dia karena dia diperintah, sudah ada perintah dari Allah. Kalau masalah onta saja, ternyata dia seekor hewan yang nggak berakal, tetap dia di bawah perintah Allah. Maka kalian ini, seharusnya dan lebih sepatutnya untuk lebih taat kepada Allah Azza wa Jalla dan lebih sadar kalau hidupmu itu diatur. Perjalanan hidupmu itu semua diatur. Ini onta diatur sudah. Dan dakwah Nabi SAW dakwah tauqifiyah. Dakwahnya berasal dari Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak ada di sana itu otak-atik logika manusia. Tidak ada di sana itu rekayasa belaka. Tapi semua berasal dari Rabbul Bariyah. Berasal dari Allah Azza wa Jalla. Da'uha fa innaha ma'murah. Coba kalau dibilang ana ma'afulan. Bagaimana nanti? Itu akan membekas di hati para sahabat yang lain. Da'uha, tinggalkan nih. Pilihannya kepada Allah, dari Allah kepada onta ini. Pilihannya dari Allah kepada onta ini. Jadi onta itu nanti yang akan menentukan di mana sesuai dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Ini karena Nabi SAW telah menghadiahkan dan mengorbankan jiwa, raga dan hidupnya untuk Allah Azza wa Jalla. Da'uha fa innaha ma'murah. So, ini menjadi salah satu menjadi salah satu teori yang singkat. Da'uha fa innaha ma'murah. Tinggalkan. Karena hal ini sudah memang di bawah perintah. Dakwah itu di bawah perintah Allah. Agama di bawah perintah Allah. Jadi ini suatu pelajaran yang Rasul tanamkan di hati para sahabat di awal dakwah. Di awal dakwah. Jangan seperti jamaah tabligh. Di awal dakwah mereka masih ingin bagaimana memikat hati manusia. Dipikat hati mereka, kenapa? Supaya mereka simpati sama kita, nanti baru pelan-pelan kita mengangkat sedikit demi sedikit kemungkaran yang ada di sisi mereka. Ini dakwah yang batil. Rasulullah baru turun di Madinah, seharusnya segan ya enggak tamu. Segan enggak enak. Ini minta, ini sudah supaya ayam hatinya. La da'uha fa inna ma'murah. Ini sudah memang ada perintah dari Allah. Akhi dakwah azimah. Jadi dia enggak ada mujamalah, berbasa-basi atau mudahana. Tidak ada. Enggak enakan sama fulan nanti harus. Udah, khalas. Dakwah kata. Dia memang perintah dari Allah seperti ini. Diperkenalkan langsung oleh Nabi di awal dakwah bahwa dakwah ini saklek. Dakwah ini sudah memang paten dari Allah. Nggak ada main-main di situ. Jadi kalau mau dimain-mainkan dari awal dikenalkan seperti ini dakwah. Kalau antum ambil sudah itu dari Allah, kalau antum tolak ya sudah itu urusan antum sama Allah nanti. Ini agung ya ikhwah. Ini salah satu pelajaran yang sangat agung. Di awal dakwah sudah langsung diterapkan sama Nabi. Da'uha fa inna ma'murah. Udah biarkan karena dia di bawah perintah Allah. Qala falam tazal naqatuhu sa'iratan bih la tamur bidarin minal ansar illa raghibu ilaih fi nuzuli alaihim. Jadi senantiasa onta itu jalan bersama Rasulullah, tidak melewati suatu rumah kecuali penghuni rumah itu menawarkan, Rasulullah rumah saya. Ini di mana posisinya ini? Bani Najjar. Posisinya ini sekarang di Bani Najjar. Jadi Bani Najjar suku menghimpun beberapa rumah, banyak rumah.
Yang mereka itu kembali semua kepada satu suku yaitu Bani Najjar. Qala falam tazal naqatuhu sa'iratan bih la tamurru bidarin minal ansar illa raghibu ilaih. Kecuali mereka suka, ingin Rasulullah itu turun kepada mereka. Ini juga kecintaan mereka para sahabat itu kecintaan yang aneh ya ikhwah. Kok bisa aneh? Orang tuh dia akan gembira dengan sesuatu yang memudahkan, yang bebas dari tantangan. Terus dia gembira, itu wajar. Ini mereka sebaliknya. Mereka gembira dengan kedatangan Nabi, padahal kedatangan Nabi itu mendatangkan apa ya ikhwah? Takalif, beban. Mendatangkan banyak hukum syariat berupa perintah ataupun larangan. Macam-macam nanti. Ya apa enggak? Mereka sedang menaungi seseorang yang akan memberikan tugas kepada setiap penduduk yang ada di Madinah. Baik dari segi harta atau bahkan darah. Tapi di waktu yang sama mereka cinta. Saya suka kedatangan Nabi. Suka dengan datangnya beban tadi itu. Beban apa? Beban yang akan Rasulullah SAW pikulkan di atas mereka. Tentang jihad. Tentang terikat dengan syariat. Itu aneh berarti cintanya. Kalau zaman sekarang mau dikasih uang tapi bebannya berat, mana ada yang suka? Mungkin terima tapi muka apa? Muram, mukanya marah. Tanya, ini tidak para sahabat. Datang Nabi SAW dan mereka tahu ini musuhnya kita nanti dari kalangan Rum dan Persia. Ini musuhnya kita nanti masa depan. Tapi mereka kedatangan Nabi bukan malah duduk mikir, cemas atau khawatir, enggak. Tapi datangnya Nabi SAW malah memberikan mereka semakin bahagia. Bahkan lihat, setiap dari penduduk atau penghuni rumah menawarkan rumahnya masing-masing. Tafadhal indana ya Rasulullah. Nahnu ahlul adat wal udad, kata mereka. Ahlul adat wal udad. Kami ini ahlul adat, punya jumlah. Dan udad, jamaknya uddah, yaitu persiapan, artinya persenjataan. Wah, ini kecintaan yang sangat luar biasa. Kecintaan yang sangat luar biasa berangkat dari iman yang berakar. Nah ini pentingnya. Pentingnya seseorang untuk punya dalam hatinya itu cita-cita bisa berjasa dalam dakwah. Harus dia punya cita-cita untuk bisa berjasa dalam dakwah. Karena kalau kita tanya pada diri kita, apa yang telah engkau kedepankan untuk Islam? Kalau para sahabat bertanya bagaimana? Apa yang mereka sisakan yang belum mereka korbankan? Qala fa yaqulu da'uha fa innaha ma'murah. Terus diulang-ulangi sama Nabi ucapan ini. Da'uha. Biarkan saja unta ini karena dia makmurah. Dia sedang diperintah. Qala falamma ja'at mawdi'a masjidihi al-yawm barakat. Tatkala unta itu sudah sampai di lokasi tempat dibangunnya masjid Nabi, unta itu apa? Barakat. Dia apa? Dia duduk. Walam yanzil Nabi alaihi salatu wasallam anha hatta nahadat wa sarat qalilan thumma iltafatat wa raja'at fa barakat fi mawdi'al awal. Waktu unta itu mulai duduk, Rasulullah belum turun dari unta. Ternyata unta itu kembali berdiri. Kemudian jalan sedikit. Kemudian mulai menoleh ke kanan dan ke kiri. Kemudian mulai apa? Mundur ke belakang, kembali ke tempat awal. Dan disitulah dia kembali apa? Duduk. Fanazala anha sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baru Rasulullah apa? Turun. Kemudian Rasulullah baru turun. Hewan bisa dididik dan bisa diarahkan dan diberikan hidayah oleh Allah. Tapi bagaimana dengan manusia? Maka manusia yang meminta hidayah pasti dapat. Pasti dapat dan mampu untuk Allah Azza wa Jalla berikan bimbingan. Unta ini diberikan bimbingan oleh Allah. Dia diberikan bimbingan sehingga dia terbimbing, terarahkan. Ternyata dialah sebab atau dialah yang menentukan dengan perintah Allah lokasi masjid terbaik kedua di dunia. Masya Allah. Itu unta. Bagaimana manusia yang minta hidayah? Pasti akan lebih apa? Akan lebih pantas untuk diberikan hidayah dan bisa dan untuk apa? Diarahkan. Pasti bisa. Qala wa dzalika fi Bani Najjar wa dzalika fi dari Bani Najjar. Kejadian ini tadi ini semua di mana lokasinya? Di Bani Najjar. Kenapa Bani Najjar?
Karena itu ada kekerabatan dengan Abdul Muttalib. Qala fahamala Abu Ayyub Zaid ibn Khalid. Abu Ayyub Al-Ansari. Khalid bin Zaid. Khalid bin Zaid, ana bilang apa? Nah, Khalid bin Zaid. Qala fahamala Abu Ayyub Khalid bin Zaid radhiyallahu an rihla Rasulillah ila manzilihi. Jadi selepas sampai Nabi alaihi salatu wassalam di lokasi yang tertentu dengan pilihannya Allah azza wajalla melalui dengan pilihannya onta melalui perintah Allah. Di situ ternyata ya ikhwah, lokasi tersebut yang paling dekat rumahnya dengan lokasi itu adalah Abu Ayyub. Makanya Abu Ayyub waktu ditanya atau Rasul waktu tanya ayu buyuti ahlina aqrab, rumah mana dari keluarga kita yang lebih paling dekat, maka Abu Ayyub mengatakan ana ya Nabi Allah hadhihi dari wa hadha babi. Saya Rasulullah, ini adalah rumahku dan ini pintuku. Jadi yang paling dekat rumah siapa? Abu Ayyub. Faqala Nabi alaihi salatu wasallam fantaliq fahayyi lana maqila. Qala quma ala barakatillah. Abu Ayyub diperintahkan sama Nabi, sudahlah kalau gitu engkau pergi dan bersiapkan untuk kita tempat istirahat. Maka Abu Ayyub mengatakan, bangkitlah kalian berdua, yaitu Rasulullah dan juga Abu Bakar, dengan berkahnya Allah Azza wa Jalla. Dengan berkahnya Allah. Di situ Abu Ayyub di sebagian riwayat waktu melihat pilihannya onta, Abu Ayyub langsung, hal ta'dzan li an anqul rahlaka. Apakah engkau izinkan untuk aku supaya memindahkan kendaraanmu? Karena paling dekat siapa? Abu Ayyub. Maka Rasulullah mengatakan, nah. Di waktu dipindahkan kendaraannya Nabi, maka Rasulullah SAW mengatakan, al-mar'u ma'arahli. Seseorang itu dengan apa, Bu Atiyah? Seseorang dengan apa? Al-mar'u ma'arahlihi. Rasulullah sudah sampai di lokasi yang Allah tentukan, paling dekat rumahnya Abu Ayyub. Abu Ayyub langsung membawa kendaraan Nabi bersama bekalnya. Diarahkan ke rumah Abu Ayyub. Waktu melihat ini Rasulullah mengatakan apa? Al-mar'u ma'arahlihi. Seseorang itu dia selalu bersama dengan kendaraannya. Di mana kendaraannya? Di situ pemiliknya. Jarang. Pemiliknya di sini, kendaraannya di sana. Tapi selalu ada motornya antum membawa di luar, berarti antum di mana? Di sini. Nah, al-mar'u ma'arahlihi. Seseorang itu dengan kendaraannya. Ini suatu ucapan yang sangat agung ya ikhwah. Ini menggambarkan kepada kita, kendaraan kita di dunia ini dari amalan yang baik atau amalan yang tercela tetap bersama kita. Karena al-mar'u ma'arahlihi. Al-mar'u ma'arahlihi. Yang namanya seseorang dengan kendaraannya. Dan Rasulullah untuk juga mendinginkan hatinya para sahabat, kok dipilih rumah Abu Ayyub? Maka di situ ada apa? Pembenar. Yang pertama paling dekat rumahnya siapa? Abu Ayyub. Yang kedua kendaraannya. Kendaraannya sudah sama Abu Ayyub sudah. Seseorang itu dengan kendaraannya. Dan manusia pun demikian secara umum. Mereka semua dengan kendaraannya masing-masing. Kendaraan yang buruk ataupun yang baik pasti bersama dengannya. Al-mar'u ma'arahlihi. Ini suatu pelajaran sangat agung. Jadi Rasulullah SAW tinggal bersama Abu Ayyub ikhwah. Disebutkan oleh para ulama, tinggalnya beliau itu kurang lebih sekitar 6 atau 7 bulan. Dan di sini Rasulullah SAW tatkala mulai masuk ke arah Madinah, berjumpa dengan para suku yang berbeda-beda. Di situ Anas ibnu Malik menggambarkan kepada kita suatu apa? Suatu fenomena yang sangat-sangat indah. Kata beliau, ma ra'aitu yauman qad anwara wala ahsana min yaumi dakhala Rasulullah wa Abu Bakar al-Madinah. Saya enggak pernah melihat suatu hari yang lebih bercahaya, yang lebih indah dari hari waktu di mana Rasulullah dan Abu Bakar masuk Madinah. Kemudian beliau mengatakan, wa syahidtu wafatahu fama ra'aitu yauman qad adlam wala aqbah min al-yaum alladhi tuwfiya Rasulullah alaihi salatu wasallam fi. Dan saya juga menyaksikan kematian Nabi. Dan saya tidak pernah melihat dunia yang lebih gelap dan lebih buruk dari hari kematian Rasul alaihi salatu wasallam.
Jadi kedatangan Rasulullah dan Abu Bakar itu mendatangkan keberkahan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan keceriaan. Tapi semuanya ceria ya ikhwah. Semuanya ceria. Hadau. Makanya tatkala kata Anas bin Malik lama qadima Rasulullah al-Madinata la'ibatil al-habashatu yani madza liqadumihi farhan bidzalik wa fi riwayah la'ibu bihrabihim. Jadi orang-orang Ethiopia yang ada di waktu itu, waktu datang Rasul alaihi wasallam mereka bahagia sampai mereka juga memainkan tombak-tombak mereka. Dan di sini juga tempat di mana para wanita yang mengucapkan nahnu jiwarun min bani najjari ya habbadha Muhammadun min jari. Di situ disebutkan oleh Syekh Al-Albani hadisnya benar, di mana mereka para wanita memainkan rebana, kebahagiaan. Jadi di jalan-jalan itu mereka berteriakan, ya Muhammad ya Rasulullah, ya Muhammad ya Rasulullah, di hadis Bara' ibn Azib. Kebahagiaan ya ikhwan yang merata. Tapi kebahagiaan yang Allah Azza wa Jalla curahkan kepada penduduk Madinah karena disinggah atau didatangi oleh sebaik-baik makhluk ciptaan Allah Azza wa Jalla. Jadi di situ ya ikhwan tempat di mana yakni Rasul alaihi wasallam singgah di mana? Di tempatnya Abu Ayyub Khalid ibn Zaid. Di mana Rasulullah tinggal? Lantai pertama atau kedua? Rasulullah tinggal pertama-tama di lantai pertama, di lantai dasar. Kemudian di waktu malam Abu Ayyub dia merasa kayak heran. Jadi kita selama ini jalan di atas kepalanya Rasulullah. Akhirnya Abu Ayyub setiap kali jalan di tepi bagian apa? Rumah. Akhirnya di hari besoknya beliau menyampaikan kepada Rasulullah SAW, maka Rasul mengatakan as-suflu arfaq. As-suflu arfaq. Yang namanya posisi di bawah itu lebih lembut. Lebih lembut bagaimana? Bukankah sekarang kalau tamu dia singgahnya, tidurnya, istirahatnya di bawah lebih mudah. Jadi gak merepotkan kalau untuk apa-apa harus ke atas. Dan kalau mau kemana-mana dekat dengan pintu. Kalau ditinggalkan di atas, mau ngapa-ngapain kadang perlu ke bawah. Mau keluar pun perlu ke bawah. Jadi harus mengganggu yang di bawah. Maka ucapan Nabi benar. Ucapan Nabi as-suflu arfaq. Yang di bawah itu lebih apa? Posisi di bawah lebih arfaq. Lebih lembut, lebih menyayangi bagi si tamu. Nah, ini salah satu adab. Kalau kita menyambut seorang tamu dan kita menyiapkan baginya tempat tinggal, maka di bawah lebih afdal. Dan Abu Ayyub kenapa? Kok memaksa Rasulullah harus di atas? Karena nggak mau. Ada Rasulullah di bawah, dia di atas dan di atasnya. Nggak mau. Nggak mau. Dan Abu Ayyub yang selalu menghidangkan makanan untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Dan selesai Rasulullah makan, ditanya mana tempat Rasulullah makan. Bagian sana. Dia makan bagian sana. Sampai di suatu ketika di antara hidangan yang disiapkan oleh Abu Ayyub adalah apa? Yakni athom, bawang putih. Waktu dia kembalikan makanan tersebut ternyata bawang putih itu masih utuh. Langsung Abu Ayyub mengatakan, ya Rasulullah haramunhu, apakah haram itu? Kata Rasulullah, walakinni akrahu. Qala fa idzan ana akrah ma karihta. Tapi kata Abu Ayyub, apakah itu haram? Kata Rasulullah, enggak, bukan haram, tapi saya enggak suka. Maka kata Abu Ayyub, saya enggak akan suka dengan apa yang kau memang enggak suka. Langsung cinta baru kenal. Dan langsung cinta padahal baru kenal. Makanya waktu Abu Ayyub sudah minta agar Rasul SAW naik ke atas, maka Rasulullah menyetujui. Akhirnya Rasulullah naik ke atas dan Abu Ayyub di bawah. Itu semua bentuk di mana Abu Ayyub ingin benar-benar mengagungkan Nabi, menghormati Nabi alaihi salatu wassalam. Insyaallah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.